Striker tanpa naturalisasi goda STY lewat gol indah. Prank Jepang, STY pastikan kondisi bek andalan tidak cedera. Dua amunisi baru timnas buat STY full senyum. Keuntungan skuad Garuda usai Eliano ganti posisi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Prank Jepang, STY pastikan kondisi bek andalan. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan ronde 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menjadi pemberitaan hangat, di mana bek naturalisasi timnas Indonesia Miss Hilgers tengah dilanda cedera hamstring. Tentu jika dilihat dari kacamata lawan, ini menjadi sebuah keuntungan bagi mereka, karena bisa dibilang timnas Indonesia kehilangan satu amunisinya. Namun terkini, pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan pemulihan cedera Miss Hilgers berjalan baik. Kondisi sang pemain pun kini disebutnya dalam keadaan yang bagus, sehingga dirinya tidak merasa risau. Bahkan dengan percaya diri, pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap memanggil Miss Hilgers untuk 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana kemungkinan bek berusia 23 tahun ini akan tiba di tanah air pada Senin 11 November. Dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 11 November nanti. Begitulah keterangan Sintayong. Diketahui Hilgers mengalami cedera hamstring saat FC Twente bungkam Willem II Tilburg 1-0 dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 pada Sabtu 2 November kemarin. Ia tampil sejak menit awal, namun pemain berusia 23 tahun ini harus ditarik keluar usai jeda turun minum dengan digantikan Gustav Lagerbielke. Sebelumnya, Hilgers memang sempat terkapar di lapangan pada menit ke-38. Kemungkinan inilah yang membuatnya cedera. Lebih dari itu, satu hal yang pasti, Hilgers diharapkan bisa cepat pulih, dengan begitu ia dapat membantu timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk merebut poin. Tidak cedera, 2 amunisi baru timnas buat STY full senyum. Usai kabar baik dari Miss Hilgers yang dipastikan akan datang ke tanah air, kini giliran Malut United mengumumkan bahwa kedua pemainnya yang dipanggil timnas Indonesia Yaakob dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat tampil pada pertandingan BRI Liga 1 melawan Persita Tangerang pada Senin 5 November. Sebelumnya, kekhawatiran terkait kondisi sang pemain muncul lantaran pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, Yaakob sempat terlihat cedera sehingga pelatih Imron Nahumaruri menggantikannya dengan rival Lastori pada menit ke-73. Kemudian pada menit ke-88 giliran Yance yang ditarik keluar lapangan untuk digantikan Muhammad Tio Saputro. Dokter tim Malut United mengonfirmasi bahwa Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita Tangerang pada Senin kemarin. Demikian pernyataan tertulis yang diterima pewarta dari manajemen Malut United. Baik Yaakob dan Yance pun kembali dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada putaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, kedua pemain itu tidak dipanggil pelatih Sintayong lantaran cedera. Kini, dua saudara kembar itu pun mengaku akan beralih fokus ke timnas Indonesia, sebagaimana dikutip dari akun Instagram keduanya. Keuntungan skuad Garuda usai Eliano ganti posisi. Eliano Reinders diketahui kembali mendapatkan kesempatan dipanggil oleh STY. Sebelumnya, ia juga dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina. Ia sebelumnya dikategorikan sebagai pemain belakang. Eliano juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain kemarin. Namun kini namanya dikategorikan sebagai pemain depan. Jika benar demikian, ada keuntungan jika Sintayong memasang Eliano sebagai winger di timnas Indonesia. Pertama, tambahnya daya gedor. Musim ini Eliano memang masih cukup jarang mendapatkan kesempatan bermain di PEC Zwolle. Tapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh karena kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia.
Kedua, redam agresivitas sayap lawan. Menghadapi Jepang yang kini punya skema 3-4-3, memperkuat sisi sayap akan sangat krusial buat timnas Indonesia. Eliano sendiri bisa jadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diinstruksikan untuk membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. Ketiga, taktik sulit dibaca lawan. Sejauh ini, Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger atau penyerang bisa membuat lawan sulit untuk menebak taktik timnas Indonesia. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, adik dari Tijadi Raiders itu juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Sintayong bersama timnas Merah Putih. Striker tanpa naturalisasi goda STY lewat gol indah. Skuad Garuda memang sudah mencetak 4 gol dari 4 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun demikian, performa lini depan timnas Indonesia masih banyak menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai membuang peluang dan belum efektif dalam permainan. Meski sudah memiliki Orat Mangun hingga strike, kebutuhan striker cukup mendesak bagi pasukan Merah Putih. Nama-nama seperti Ole Romeni serta Mauro Zylstra pun dikadang-kadang menjadi dua sosok striker yang dibidik untuk dinaturalisasi. Meski demikian, sepertinya timnas Indonesia tak perlu buang-buang waktu untuk mencari striker keturunan anyar. Karena ada bomber Persik Kediri, Ezra Walian yang mulai tampil moncer di BRI Liga 1 musim ini, yang bisa menjadi solusi belum maksimalnya lini depan Merah Putih. Terlebih pemain keturunan Manado itu tidak perlu dinaturalisasi mengingat sudah berstatus WNI sejak lama dan juga pernah menjadi bagian tim nasional Indonesia U23 maupun senior. Ezra diketahui baru saja menampilkan performa ciamik saat Persik bermain imbang 1-1 kontra PSM Makassar, yakni di Stadion Bataan Balikpapan pada Senin kemarin. Pada menit ke-20, Persik berhasil unggul melalui gol kelas dunia lewat tembakan jarak jauh Ezra Walian yang meluncur deras ke pojok kiri gawang PSM. Dalam hal ini, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun bahkan menyayangkan keputusan tim melepas Ezra Walian ke Persik Kediri. Penampilan Ezra saat melawan Persib Bandung di Stadion Brawijaya pun membuat Hodak terkesan. Di era STY, kadang tidak dipanggilnya seorang pemain bukan karena pemain tersebut tidak capable atau tidak mumpuni. Namun seringkali itu terjadi karena kebutuhan taktik juru latih asal Korea Selatan ini. Maka bukan tidak mungkin di masa mendatang, Ezra Walian juga akan mendapatkan panggilan untuk membela Merah Putih.